Bakso cilok. Tentu makanan satu ini tak asing lagi terdengar di telinga Anda, bukan? Ya, kudapan asal Jawa Barat yang memiliki tekstur kenyal seperti bola-bola ini mampu memikat hati banyak orang. Kemudahan dalam membuat dan pangsa pasar yang luas menjadikan panganan ini sebagai salah satu pilihan untuk dapatkan fulus loh. Hai pemirsa TV One, selamat pagi. Coba pemirsa TV One tebak nih, saya sudah berjalan di gang kecil. Saya mau mengarah kemana? Nah, ini saya mau menghampiri dan juga mengajak berbicara Juragan Bakso dan juga Aci gitu ya. Karena nih mungkin pemirsa TV One ini berpikir bahwa jualan bakso, jualan aci itu nggak mendapatkan keuntungan yang seberapa. Tapi kali ini saya mau menghipnotis, saya bukan mau menghipnotis. Pemirsa, saya mau mengubah pemikiran itu karena ternyata Juragan Bakso dan Aci ini bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Siapa coba yang gak ngiler dengar nominal tersebut begitu ya? Yuk langsung aja, ada di ujung jalan ini. Let's go! Meskipun banyak pesaing dan terletak di gang kecil, namun siapa sangka bakso cilok milik Sarta Dipa ini mampu hasilkan cuan yang sangat mencolok pemirsa. Penasaran kan? Yuk ikuti saya bertemu dengan juragan ciloknya. Selamat siang, Mas Sarta. Iya, siang Mbak Nika. Betul. Mas Sarta Ya. ini ngapain nih Mas? Lagi nyiapin paket kemitraan Ciboy nih buat dikirim ke calon mitra kita. Nah, ini calon mitranya kebetulan ada di kota yang sama atau di luar kota nih? Ini kebetulan masih di dalam kota. Mas, aku mau lihat dong proses pembuatannya di dapur Produksi Ciboy. produksinya. Boleh banget, Boleh boleh ya? banget. Yuk, Iya, capcus iya. yuk. Ayo Mbak, silahkan. Oke, ternyata Dilihat. ini isi dari dapur produksi Nah, cilok dan bakso yang menguntungkan iya. ratusan juta itu ya Mas ya? Alhamdulillah. Mas, mungkin Betul. boleh dijelasin ini step-stepnya cara Ya. pembuatan bakso dan aci ini kebetulan lagi ngadon dan lagi yang mana nih, proses yang mana? Nah, Bakso ya, aci. jadi ini tahapnya setelah diadon tuh kan dicetak ya. Ini tahap pencetakan oke. di 3 kuali ini. Setelah nanti udah diaduk, udah bisa dipindah, lalu dimatengin ke sini nih. Di mana, Mas, yang udah ada? Ini matengin. Ah, yang udah ada ini ya. Oke. Tuh. Nih, ini dimatengin nih, Mbak. Proses pematangannya di sini, perebusan. Nah, yang udah matang nanti masuk ke sini penirisan. Jadi 1, 2, 3, Mm-mm. 4 baru ditaruh di Penyimpanan. penyimpanan. Freezer. Diproduksinya berapa per hari? Per hari lebih kurang sekarang udah di atas 500-an kilo, Mbak. 500-an Ya, kilo. kalau lagi banyak permintaan ya kayak kemarin tuh Oke. sebelum Lebaran itu bisa di atas 600. Tingginya penggemar bakso cilok menjadikan bisnis makanan bulat ini mempunyai peluang yang cukup bagus untuk menambah cuan pemirsa. Eits, tapi jangan salah ya, butuh keterampilan dan inovasi juga tentunya. Mas pertama kali ngelihat prospek bisnis dari jualan cilok dan bakso ini gimana sih Mas? Di lapangan itu kan saya lihat cilok bakso umumnya produk yang nggak kenal musim. Bahkan dari saya kecil juga saya udah makan cilok gitu. Saya bilang kalau di maintain dengan sistem dan pengelolaan yang baik, saya yakin nih bisa menghasilkan cuan-cuan. Intinya pertama saya meriset dulu, saya lihat kebutuhan pasar, cilok bakso ada gitu kan. Akhirnya saya bikin dengan konsep kemitraan, yaitu dengan booth-booth mini. Nah, setelah booth-booth mini itu bertebaran di area Jabodetabek, sampai sekarang alhamdulillah sudah di luar kota juga ada. Sehingga saya bikin tuh konsep keagenan, depo, seperti itu. Sarta Dipa menjadi salah satu pebisnis muda yang sukses meraup cuan dari kenyalnya bakso cilok. Sarta merintis usahanya dengan desain seadanya dan bermodal di bawah Rp500.000 di tahun 2016 loh pemirsa. Omsetnya pun bikin kaget. Ratusan juta bisa ia kantongi tiap bulannya. Wah wah, gimana nggak makin mencolok tuh. Spill dong Mas, modal awal untuk usaha
jualan cilok sama bakso ini berapa waktu itu? Kayaknya kurang dari 500.000 Mbak. Kita bisa giling satu kantong. Mulai itu saya bikin booth. Waktu itu malah merintisnya, wah berdarah-darah Mbak. Gitu. Kalau diceritain tuh, boothnya belum berbahan aluminium. Dulu tuh masih kayu yang saya beli borongan di salah satu toko Madura ya. Dan sekarang booth itu bertransformasi dengan bahan aluminium. Tadi yang di depannya. Waktu itu berapa lama untuk bisa balik modal, Mas? Kalau balik modal ya di Cilok itu BEP-nya tuh di bawah 3 bulan. Mbak Nika mau ikutan berbisnis juga bisa Mbak. Mbak registrasi ke agenan hanya dengan Rp7.500.000 Mbak. Dapat 10 unit booth didampingi oleh tim kami dari tim Ciboy Management untuk merealisasi atau mengaktifkan booth-boothnya. Sehingga nanti Mbak udah nggak kebingungan tuh. Nah, ada pendamping di awal kan. Nah, tapi kewajibannya menyediakan freezer minimal 450 liter. Modal awalnya 500.000. Pertama kali mendapatkan keuntungan berapa dan sekarang omsetnya udah berapa nih? Dari puluhan naik ke jutaan, lalu dari jutaan naik ke ratusan. Kalau dihitung secara global ya, kita jual 1000-an tuh per butir ke konsumen, itu tentunya dihimpun bisa miliaran rupiah Mbak. Dari 2016, lebih kurang hampir 10 tahun Mbak. 10 tahunan ya. Mas, boleh dong langsung aku mau penasaran nih, step-stepnya mungkin kita bisa praktekin gitu ya? Oh boleh, boleh. Oh ikut bikin juga Mbak? Boleh, sedikit aja, tapi karena kalau banyak nanti yang ada saya kantongin aduh. Aku mau sambil bahas omset lagi ya. Oh Mas, boleh, ya? boleh. Kalau omset secara penjualan konsumen itu kan kita jual satu butir ini ya Mbak. Ini Rp1.000 nih, karena kita produksi sudah di atas 500-an kilo. Kalau dihitung butiran itu hitungannya udah lebih dari 33 ribuan. Kalau dikalikan sebulan ya lebih dari 1 miliar lebih kayaknya. Tapi itu kotor ya. Kita 25 hari kerja karena minggu kita libur. Oke Mas, habis percetakan tadi, Ya. nextnya direbus. Direbus. Nah, ini kayaknya udah matang nih ini nih tuh. Wah, kan udah panas ya. Oke. Nah, ini udah matang nih. Kelihatan merkah ya. Nah, ini ditiriskan nih, Mbak. Baru ditirisinnya biasanya sampai apa? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya paling enggak udah mulai turun kering lah kali ya. ya? Udah turun airnya. Oke, Karena berarti di sini nanti lanjut dikeringkan. Oh, masih Iya, ada pengeringan yang jadi lagi. penirisan yang kedua di sini. Pakai kipas juga ya, Iya, bantuan pakai kipas. kipas. Oke. Bantuan kipas biar cepat dingin. Nanti di packing nih seperti ini nih. Oke. Dikemas. Yang tadi isinya ada 110 Ya, berarti. 110 butir. Mas, ini kan yang lagi diproduksi sekarang cilok. Berarti baksonya itu kapan diproduksinya, Mas? Diproduksi bakso sesi kedua, yaitu kedua, oke. selesai istirahat. Bagi setengah hari Nah, gitu ya. Betul. Juga kita ada bakso premium. Kita jual di luar dari kemitraan ya. Jadi itu sistemnya PO. Karena produk itu produk custom ya. Bakso tuh yang ada isi mozzarella, Oh, bakso iya, yang iya, ada iya, isi iya, iya. daging gitu kan, cetelan dan lain sebagainya. Nah, itu kita terima juga. Berarti selain yang dijual tadi apa aja Mas selain bakso sama cilok? Penjualan di kemitraan yaitu cilok Ciboy dan bakso colok Ciboy. Lalu ada sausnya, tusukannya, kecap dan lain sebagainya. Kalau yang penjualan non kemitraan ada bakso premium. Nah Mas, tapi aku penasaran sama tadi yang aku ul-ul itu apa? Kita akan bahas tapi Oke. selanjutnya ya Mas ya. Oh iya, siap. Halo pemirsa.
Dalam membangun dan mengembangkan bisnis tak selamanya berbuah manis, butuh usaha dan kerja keras tentunya. Begitupun dengan Sarta, ia memilih berinovasi melalui terobosan-terobosan baru dengan membentuk ribuan mitra yang tersebar di Jabodetabek. Berarti ini salah satu mitra yang ada di sini ya Mas, di daerah Depok ya? Ini mitra reseller Mitra ini dengan reseller. Teh Ika. Ya, Teh Ika Halo, udah Teh. berapa lama Teh bergabung di Ciboy Teh? Tuh, udah 5 Oh, tahun. udah 5 tahun, luar biasa. Ngomong-ngomong, udah berapa nih penjualannya harian ini? 5 pak hari ini, biasanya perharinya berapa Bu? Minimal 3 pak. Ciboy ini udah berapa mitra totalnya saat ini? Sudah Tadi. lebih dari 1000 unit Bud. Udah tersebar di Jabodetabek dan daerah Jawa lain. Ya. Ada alasan buat nggak nyebar di luar Pulau Jawa nggak sih? Ada salah satu di Pulau Kalimantan Uh-huh. yang mau jadi agen, tapi karena kita sudah coba kerjasama dengan ekspedisi, namun pertama ya karena dari sisi harga, kedua waktu gitu kan pengiriman, dan pernah trial juga ternyata sampai sana basi gitu Oh, karena nggak oke. tahan gitu kan di perjalanan. Kita udah sempat bahas keuntungan dari reseller. Mm-mm. Kalau Masnya sendiri keuntungannya gimana nih? Kalau Betul. untuk produksi ya sekitar beromset di atas 300 juta rupiah per bulan. Tapi kotor ya Mbak. Iya, siap. Coba nih mau tanya keuntungan nih langsung ke reseller. Kalau 5 pack berarti untung rata-rata berapa Pak? 5 pack. Tuh keuntungan bersih 150.000 kalau 5 pack ya. Udah bersih itu 150. Tadi kotornya 325. Oke. Karena kalau 5 pack itu maksudnya satu pack itu kan isi 110 butir. Iya. Kalau dijual 1000-an berarti 110.000 ya, dikali 5 pack berapa tuh? 650.000 ya Pak. Selain membuka banyak mitra, Sarta pun memberi pendampingan pelatihan pembuatan bakso cilok untuk para mitra dan agen yang terdaftar. Media sosial dan kecanggihan teknologi pun jadi bagian dari strategi pemasaran untuk memperluas penjualannya pemirsa. Ditambah lagi, sistem digital kini telah berkembang dan semakin memudahkan dalam memasarkan produk. Tadi Masnya sempat bilang ada trainingnya juga. Itu Ada. Masa di Itu trainingnya tuh? begitu kirim paket bootnya, kemitraannya lengkap, langsung tuh ada tes food, Pak. Cara penyajiannya, pada umumnya orang udah bisa masak ya, tinggal dikukus doang tuh. Lalu nanti tinggal kasih toppingan. Nah gitu, jadi deh. Sejauh ini Mas sudah 10 tahunan gitu ya. Tantangannya paling besar apa sih sekarang? Tantangannya tentu kayak gini, ada beberapa dari agen yang pengembangan di wilayahnya yang kurang produktif. Kami dari manajemen harus ikut turun ke jalan. Yang harus kami benahi adalah menambah lagi tim kerja kami untuk pengaktifan booth di lapangan. oke. Untuk strategi pemasaran kami membuat konten YouTube, ada Instagram juga yang kami bikin reels, biasanya seperti itu. Kami dapat referensi atau data referral dari mitra kita yang sudah existing nih, dan dari situlah berkembang Mbak, seperti itu. Oke, siap. Kebayangkan pemirsa, gimana empuknya bisnis bakso cilok? Porsi 20 orang nggak Mbak? Membangun bisnis bukanlah hal yang asing bagi Sarta. Sebelumnya, ia telah mencoba berbagai jenis usaha sejak ia masih bekerja. Berbagai ilmu yang dia dapat dari nasabah yang ia temui saat bekerja di dunia perbankan memantapkannya untuk membuka bisnis kuliner.
Tergantung seller, agen. tergantung agen. Nah, kalau depo? Kalau depo dari produksi yang menentukan atau manajemen pusat. Nah, pemirsa, untuk bisa meraih sukses, Pak Sarta punya tips nih buat pemula yang ingin mewujudkan mimpi menjadi nyata. Yang jelas harus berani menggali potensi diri, asah kemampuan, dan jangan pernah berhenti belajar ya. Tips dan untuk memotivasi mungkin pemirsa-pemirsa di rumah nih mau Iya. juga untuk jualan. Kalau dari Masnya sendiri tadi yang udah melewati jatuh bangun dari 2016 berarti ya itu. Iya. Buat teman-teman yang masih berjuang, Sebelum kita berpisah dengan pemirsa TV One, saya mau mantun dulu nih. oh boleh, cakep nih. Cakep nih, belum dipantun udah dibilangnya cakep, bagus. Iya, cakep. Jalan-jalan ke kota Solo, Cakep, pulangnya lewat Cilacap. cakep, Capcus jualan cilok dan bakso, cakep. rasanya enak, cuannya mantap. Wah, cakep. Mas mau balik? Pemirsa, terima kasih. Saya mau lanjut makan, Mas. Masih mau lanjut makan ya, Ayo, Mas? boleh ya kita makan. Yuk makan dulu pemirsa.